Ini kisah nyata yang lahir dari keringat, air mata, dan kota yang tak pernah tidur. Namaku Naya Siregar, siswi kelas 2 SMA di Bandung. 3 tahun lalu, Mama memilih pergi bersama seorang pria berseragam. Katanya masa depan kami akan lebih pasti. Papa, Wahyu Prasetya, tetap di kontrakan kecil dekat Simpang Dago. Bekerja 2 shift sebagai teknisi lift dan ojol malam. Sejak itu, hidupku diukur oleh dering notifikasi WA keluarga, diskon e-wallet, dan jarak tempuh ojol yang mendung. Aku belajar menahan malu di kantin, menawar rasa sepi dengan tugas kelompok, dan membungkus cemas dalam tumpukan presentasi. Bau kopi sachet dari gerobak dekat halte sering menenangkan, sementara macet sore hari mengajari sabar versi Bandung. Kupikir, kalau aku fokus, semuanya akan rapi. Ternyata, rapi itu rapuh, dan keberanian kadang lahir dari hari-hari yang nyaris putus. Pagi di Bandung selalu punya cara menepuk bahu. Jalanan basah sisa hujan dini hari, daun flamboyan menitikkan air yang wangi, seperti tanah hangat. Dari kontrakan petak, Papa mendorong pintu pelan agar engsel tidak berderit. Di meja lipat, sarapanku menunggu, nasi tutuk oncom, telur dadar tipis, sambal terasi yang baunya membuat hidung berdesir. Papa duduk, meniup teh panas di gelas kaca bergagang. Ia jarang bicara, tetapi setiap diamnya seperti kalimat yang utuh. Aku terbiasa memulai hari lebih pagi dari teman-teman. Jam 5:30, aku sudah di halte dekat Taman Film. Angkot biru rute Dagoriung Bandung datang dengan musik lawas Dewa 19. Sopirnya menepuk setir mengikuti ritme, sementara aku mengecek saldo GoPay dan kuota data. Di grup WA kelas, rencana latihan lomba inovasi kota kembali berubah karena jadwal guru pembimbing rapat via Zoom. Kebiasaan baru sejak WFH. Semua serba fleksibel, semua serba mendadak. Di sekolah, aku menjaga jarak dari gosip. Orang masih mengenalku sebagai anak Wahyu yang ditinggal istrinya. Ada yang berbisik, ada yang pura-pura tidak tahu. Aku memilih fokus pada EcoTrack, ide sederhana memetakan kebiasaan buang sampah plastik di kelas, kantin, dan masjid sekolah memakai QR tempel dan form singkat. Targetku bukan viral di TikTok, melainkan mengubah kebiasaan kecil yang sering diremehkan. Papa selalu bilang, perubahan tak perlu bunyi keras, asal konsisten. Sepulang sekolah aku kadang bantu Mbak Sari, tetangga yang buka warung kopi manual brew. Aroma kopi tubruk yang baru diseduh mengisi ruang sempit, bercampur suara mesin penggiling yang serak-serak. Di sana aku menambal uang tabungan buat biaya lomba dan ongkos naik ojol saat hujan turun mendadak. Malamnya, Papa pulang dengan seragam teknisi yang berbau oli dan sedikit karat. Tangannya retak-retak, jemari menghitam oleh pelumas. Tapi wajahnya selalu datar, seperti peta yang hanya dia mengerti. Hubunganku dengan Mama tinggal sisa panggilan video yang kikuk. Ia kini tinggal di Cimahi, menikah dengan Bima, seorang prajurit yang sering dinas luar kota. Di Instagramnya, hidup tampak rapi, foto seragam, senyum di depan kafe baru, caption tentang disiplin. Aku menahan diri untuk tidak kepo. Algoritma selalu menggoda, tapi aku takut tersesat di perbandingan. Mama beberapa kali mengirim pesan pendek menanyakan kabar sekolah dan rencanaku kuliah. Aku menjawab sopan, tanpa banyak titik-titik. Suatu malam saat menyetrika seragam, keberanian kecil menyelip di lidahku. Mama, aku takut gagal lagi. Kata-kata itu keluar tanpa latihan. Senyap beberapa detik, lalu sambungan patah karena sinyal. Aku duduk lama menatap pakaian yang mengeluarkan uap hangat. Benarkah aku takut gagal atau takut dilihat gagal oleh Mama? Di cermin, wajahku mirip Papa, mata yang menahan, bibir yang hemat. Aku mematikan setrikaan dan membuka laptop, menyusun ulang slide EcoTrack untuk presentasi internal besok. Papa baru pulang hampir tengah malam. Sepatu safety-nya basah kena bocor AC. Ia berkata singkat bahwa lift sempat ngadat, tanpa drama. Aku menaruh termos air hangat di meja dan menyiapkan mie kuah yang baunya mengisi seluruh kontrakan. Kami makan dalam diam.
Dari jendela, suara motor menderu di jalan Ir. "Hai, Juanda," sesekali sirin ambulans memecah. 2 bulan setelah Mama menikah lagi, ekonomi kami makin ketat. Harga cabai naik, kontrakan minta DP perpanjangan, dan sekolah menagih uang kegiatan. Papa menolak pinjam dari aplikasi pinjol. Ia memilih lembur dan menerima panggilan ojol setelah jam 12. Aku protes. Takut ia sakit. Tapi Papa selalu memukul-mukul lengan. Tanda tubuhnya masih ingin bekerja. Pagi hari, ia menyelipkan uang 2 lembar di bawah gelas. Ritual kecil yang membuatku ingin menangis. Di tengah segala seret itu, ada yang membuatku bertahan. Kota ini. Setiap sore, angin dari arah Lembang turun membawa dingin yang sopan. Penjual kue cubit di Simpang Dago menebar adonan, asap tipisnya manis. Anak kecil bersepeda di trotoar, ibu-ibu arisan di teras sambil membahas cicilan, harga minyak, dan promo e-commerce. Hidup terasa biasa, tetapi di sela biasa itu hatiku diam-diam menimbun tenaga. Aku ingin membuktikan bahwa pilihan tinggal bersama Papa bukan kekalahan, melainkan jalan yang pantas dicoba. Suatu hari, Bu Reni, Wakasek Kurikulum, mengumumkan ada festival inovasi kota kolaborasi Pemkot dengan komunitas startup lokal. Ekotrek boleh ikut jika kami mampu menunjukkan dampak nyata. Aku melaju. Bersama 2 teman, aku menempel QR di tong-tong kelas, mengajak kantin memberi diskon Rp100 bagi yang membawa tumbler dan meminjam spreadsheet sekolah. Data pertama terlihat berantakan, namun garis-garis kecil mulai membentuk pola. Papa memandang grafikku seperti sedang melihat peta jalur lift. Ia menunjuk denah, menjelaskan rute pintu servis saat macet, seolah membaca siasat bangunan. Aku merekam video pendek untuk IG Reels, menjelaskan cara pakai Ekotrek dengan kalimat sederhana. Sore itu, aku dan Papa naik angkot lagi, turun di depan toko elektronik karena kabel sensorku terbakar. Bau solder memenuhi udara, serupa kenangan praktikum IPA. Di meja kasir, Papa menghitung uang pas, sementara aku menulis daftar belanja di note HP. Rasanya seperti menambal perahu bocor di tengah gerimis. Bukan heroik, hanya telaten. Malamnya, aku menempel poster kecil di papan pengumuman sekolah. Teks poster berbunyi tegas tentang perubahan kecil yang dimulai di sini. Esok paginya, jumlah scan melonjak karena guru BK membagikan tautan di grup WA orang tua. Aku senang, tetapi juga takut. Takut ekspektasi meledak seperti popcorn di penggorengan. Papa menepuk pundakku sebelum berangkat kerja. Tangan kasarnya hangat. Aku menelan degup yang tak ingin terlihat. Tapi yang tidak kusadari adalah betapa rapuhnya penyangga yang kuanggap kokoh. 2 minggu menjelang festival inovasi, perusahaan pengelola mal tempat Papa bekerja mengumumkan efisiensi. Tender perawatan lift dipangkas, jam kerja diacak, dan kontrak borongan ditinjau ulang. Di grup WA karyawan, stiker kaget bertebaran. Papa tidak banyak bicara, hanya menambah shift ojol saat malam berembun. Aku berusaha tidak panik, namun angka-angka di spreadsheet tabungan seperti mengecil sendiri. Di sekolah, Ekotrek tiba-tiba jadi topik. Sebuah akun gosip kampus memparodikan videoku, lengkap dengan suara robot yang menirukan caraku menyebut dampak nyata. Komentar-komentar bercampur, ada yang mendukung, ada yang menyebutku cuman cari validasi. Aku menutup notifikasi, tapi sumpal digital selalu bocor. Di lorong, sekelompok siswa tertawa kecil saat aku lewat. Tidak ada yang frontal, namun tatapan bisa lebih bising daripada pengeras suara. Mama mengirim pesan menawarkan bantuan biaya presentasi. Kalimatnya rapi, tanpa emotikon. Aku membaca berulang, lalu mematikan layar. Dalam hati, aku ingin balas dengan daftar malam-malam panjang yang Papa lewati, dengan aroma oli yang menempel di seragam, dengan mie instan yang kami bagi 2. Tetapi aku menahan. Di Instagram, Mama mengunggah foto menghadiri acara organisasi istri prajurit. Bima berdiri di samping, tegap, senyumnya serasi dengan lipstik Mama. Aku berhenti menggulir. Sore itu Papa pulang lebih cepat.
Hujan turun mendadak, menimpa atap seng tetangga, menimbulkan suara ritmis. Kami duduk di lantai, menghadap jendela yang berembun. Dari dapur, bau bawang goreng yang baru ditiriskan mereka hangat. Papa bercerita tentang panel kontrol yang usianya tua, tentang kabel-kabel yang sudah getas. Ia tidak mengeluh, hanya menyusun rencana jika sewaktu-waktu kontraknya diputus. Aku mengangguk, menyelipkan rencana cadangan di kepalaku. Mencari sponsor lokal, menjual stiker EcoTrack, apapun yang halal dan bisa menutup biaya. 2 hari kemudian, Mama mendadak datang. Ia menunggu di depan gerbang kontrakan dengan payung bening. Wajahnya nyaris tanpa make-up. Kulitnya tampak lebih pucat dari terakhir kali kami bertemu. Kamu nggak pernah ngerti aku. Kalimat itu meluncur saat perbincangan baru sebentar. Aku terdiam kaget. Mama bicara cepat tentang kelelahan, tentang ekspektasi keluarga barunya, tentang perbandingan yang juga menyakitkan dari sisi sana. Aku mendengar, menahan bibir agar tidak membalas. Pada saat yang sama, aku merasa kecil dan ingin marah. Kami duduk di warung bakso dekat jembatan layang. Uap kaldu mengepul, aroma seledri mengapung ringan. Mama ingin aku pindah ke Cimahi setelah festival. Katanya, akses ke bimbingan belajar lebih mudah, lingkungan lebih disiplin. Papa tidak hadir dalam pertemuan itu, sengaja. Ia tidak ingin percakapan kami terasa seperti sidang. Aku menunda jawaban. Di luar, angkot berhenti menurunkan penumpang. Spionnya bergetar karena hujan. Bandung mendekap kami dengan dingin yang rapi. Seminggu jelang festival, EcoTrack mendapat kabar. Panitia meminta uji coba di luar sekolah. Kami butuh lokasi baru dalam 2 hari. Panik mulai mengetuk. Papa mengusulkan ide. Memetakan kebiasaan buang plastik di halte bus dekat Simpang Dago saat jam pulang kantor. Ia menawarkan ikut mengawasi setelah shift, mengambil data dan menjaga keamanan alat. Aku setuju, separuh lega, separuh takut gagal di ruang publik. Hari pertama uji coba, aku berdiri di halte dengan rompi oranye pinjaman di Shop. Orang-orang tergesa mengejar Transmetro, suara tap kartu e-money berdenting. QR kecilku terpasang di 3 titik, dekat tong sampah, dekat bangku, dan dekat mesin tap. Tetes hujan jatuh pelan, menyatu dengan bau asap knalpot dan kopi sachet dari gerobak sebelah. Papa mencatat manual di buku kotak-kotak. Kami seperti tim kecil yang antusias tanpa pamrih. Malamnya, data masuk lebih dari dugaanku. Namun di rumah, kabar lain menunggu. Manajemen memutus kontrak borongan Papa per bulan depan. Tidak ada pesangon, hanya sisa pembayaran pekerjaan berjalan. Udara di kontrakan mendadak tipis. Papa menatap lantai lama-lama, lalu mengangkat kepala dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Ia mengirim lamaran daring ke beberapa gedung perkantoran, tetapi jawabannya butuh waktu. Aku menulis email ke panitia, meminta tambahan colokan listrik di venue. Balasan datang cepat, profesional, sekaligus dingin. Mereka menutup pertemuan, menyatakan akan menunggu demo di lapangan. Aku mempersiapkan semua, dari spreadsheet sampai catatan lapangan. Papa memeriksa ulang kabel, menyolder sambungan yang longgar. Bau timah memenuhi kamar. Di sela itu, pesan Mama masuk lagi. Ia tetap menawari aku tinggal di Cimahi setelah acara. Aku menghela napas, menunda. Malam berikutnya kami kembali ke halte. Seorang ibu-ibu arisan menghampiri, menawarkan kolak pisang dalam wadah kecil. Ia bilang kolak itu hadiah kecil untukku, lalu berlalu dengan senyum yang sederhana. Aku tersipu. Di belakang, 2 siswa dari sekolah tetangga yang melihat reelsku datang membantu. Kami memasang QR tambahan dan menuliskan instruksi yang lebih ringkas. Angka di ponsel bergerak. Scan bertambah, isian makin rapi, pola dukungan mulai terlihat. Bandung, dengan caranya yang sederhana, mendorong dari belakang. Sementara itu, gosip daring tetap berbunyi. Ada yang menyebut aku memanfaatkan kisah rumah tangga untuk sensasi. Ada yang bilang, Papa sedang berpura-pura kuat. Aku belajar memilih layar mana yang pantas dilihat. Di kertas,
Aku menuliskan kalimat kecil. Kami tidak perlu menang besar. Kami hanya perlu berguna. Kertas itu kutempel di dinding, di samping kalender cicilan kontrakan. 2 hari sebelum festival, Mama mengabari bahwa Bima mendapat penugasan ke luar pulau cukup lama. Suaranya di telepon terdengar letih, tidak setajam pertemuan sebelumnya. Aku ingin memeluknya, lalu teringat jarak. Malam itu, Papa kelelahan dan tertidur di kursi. Aku menyelimuti bahunya, mendengar napasnya berat tapi teratur. Di luar, Bandung kembali gerimis. Bau tanah naik pelan, seperti doa yang tidak memakai kata-kata. Malam itu semuanya berubah ketika layar ponselku menyala panjang tanpa jeda. Nama Pak Randi, manajer gedung, muncul berkali-kali. Papa baru saja jatuh dari motor saat mengantar pesanan ojol di Cihampelas. Bukan kecelakaan besar, hanya terpeleset karena jalan licin. Namun pergelangan tangannya terkilir dan dokter menyarankan istirahat total beberapa hari. Aku menatap perban putih bersih yang membalut tangan Papa. Aroma antiseptik menguasai kamar, menyingkirkan semua bau lain. Papa mencoba bercanda, tetapi senyumnya kalah oleh rasa nyeri. Kami menghitung ulang rencana. Tanpa Papa, uji coba lapangan jadi pincang. Aku menghubungi 2 teman, namun mereka juga sibuk persiapan kelas. Pilihan paling masuk akal, membatalkan partisipasi. Aku mengetik email ke panitia, lalu menghapusnya lagi. Di kepala, suara kecil berdebat dengan logika. Aku menatap Papa yang tertidur miring, mendengar bunyi hujan memukul talangseng. Keesokan paginya, kukirim pesan ke grup RT untuk mencari sukarelawan jaga alat. Tak ada respons. Grup WA selalu ramai saat gosip dan promo, tapi sepi saat pekerjaan kecil. Aku menyerah untuk sesaat, lalu mengetuk pintu tetangga. Satu persatu, jawaban mereka bingung. Jadwal penuh atau sekadar tersenyum. Aku kembali ke kamar, menatap layar laptop yang menampilkan grafik yang belum selesai. Rasanya seperti berdiri di tengah lapang tanpa payung. Siang itu, Mama mengirim pesan. Besok ia ada di Bandung. Aku membaca 3 kali, menebak-nebak maksudnya. Apakah untuk menjemputku pindah? Apakah untuk memastikan aku tidak memalukan di panggung? Perasaanku campur aduk, seperti bubur kacang hijau yang kebanyakan santan. Aku menaruh ponsel dan menyeduh teh. Uapnya naik, membawa wangi manis yang menenangkan sebentar. Sore menjelang, aku tetap ke halte untuk memeriksa QR. Tanpa Papa, langkahku lebih pelan. Seorang bapak parubaya yang sering kutemui, penjual koran yang kini menjadi kurir paket, menawarkan bantuan mengamati pengunjung. Suaranya serak, jaketnya bau hujan. Ia menuliskan jam-jam ramai di kertas bekas resi. Aku berterima kasih, menyimpan kertas itu di dalam buku catatan. Hal kecil, namun membuatku merasa tidak sendirian. Malamnya, aku dan Mama bertemu di kafe kecil yang menjual bajigur panas. Gula aren yang meleleh menebar aroma hangat. Mama datang tanpa riasan, hanya kaos panjang dan jaket. Wajahnya lelah, tetapi matanya tidak menghakimi. Kami bicara pelan. Ia menanyakan Papa, sekolah dan ekotrek. Aku bersiap mempertahankan dindingku, namun kata-katanya tidak menusuk. Ia berkata ingin melihatku tampil utuh tanpa takut. Esok paginya, festival inovasi dimulai. Lapangan Tegalega dipenuhi stan-stan, balon kecil, dan pengeras suara yang sesekali mendengung. Matahari tidak terlalu terik, angin bergerak sopan. Papa bersikeras ikut meski hanya duduk. Ia memakai armsling kain hitam. Seragam teknisinya tergantung di kursi. Aku menata meja stan. Poster sederhana, tablet, QR code besar, dan sebuah sensor yang kubuat dari modul murahan. Saat sesi demo, listrik di tenda kami tiba-tiba turun. Colokan berderet terlalu banyak, MCB trip. Suara panik kecil menjalar. Aku menahan napas, lalu memutuskan melepas kebutuhan listrik, beralih ke power bank dan hotspot ponsel. Presentasi harus jalan, walau sederhana. Para juri berdiri di depan, salah satunya Ibu Laksmi, dosen teknik lingkungan yang terkenal teliti.
Mereka menanyakan ulang soal data, keberlanjutan, dan kemungkinan kolaborasi dengan Dishub. Aku menjawab satu persatu, memegang naskah yang sudah lecek. Keringat merambat di pelipis. Tiba-tiba, dari sisi kanan, seseorang menambahkan contoh konkret. Bagaimana pola jam puncak bisa menyesuaikan penempatan petugas kebersihan tanpa menambah anggaran. Aku menoleh. Mama berdiri beberapa langkah di belakang juri. Suaranya tenang, tidak menggurui. Ia menyebut dua kata kunci yang tidak ada di naskahku. Integrasi RT dan dukungan kader PKK. Juri mengangguk. Usai sesi, Ibu Laksmi mengajak timku ke ruang kecil untuk klarifikasi. Di sana, ia menunjukkan seberkas dokumen yang pernah ia terima 3 bulan lalu. Proposal mini tanpa nama pengusul. Merekomendasikan agar festival memberi slot tambahan bagi proyek yang memadukan perilaku warga dan data sederhana. Dokumen itu memakai akun anonim, namun gaya bahasanya sangat mirip dengan catatan-catatan Mama. Aku menatap Mama. Ia tidak mengelak, hanya menatap kembali. Di tenggorokanku, sesuatu melunak. Kami keluar ruangan. Papa sudah berdiri dengan lengan tergantung. Ia tersenyum, mata menyipit. Mama mendekat, menatapku lebih lama dari biasanya. Maafkan aku, Nak. Kalimat itu tipis, namun penuh bobot. Seakan-akan seluruh debu di kota ini menepi. Aku tidak menjawab. Di belakang kami, speaker memutar lagu ceria, kontras dengan suasana di dada. Aku memandang Papa. Ia memberi anggukan kecil, tanda pilihan ada di tanganku. Sesi penilaian terakhir berlangsung cepat. Kami diminta menempelkan QR di 4 titik baru di venue dan menunjukkan lonjakan partisipasi. 2 siswa sukarelawan datang, membawa lakban bening dan spidol. Mama mengambil alih urusan izin dengan panitia. Berbicara efektif seperti admin kantor yang bertahun-tahun menghadapi birokrasi. Untuk pertama kalinya sejak lama, kami bertiga berdiri di satu garis. Aku di tengah data, Papa di balik alat, Mama di depan pintu izin. Aneh, tapi tidak salah. Menjelang sore, angka scan naik tajam. Di layar, grafik menanjak, bukan karena gimmick, tetapi karena jalur orang lewat memang diarahkan. Aku menarik napas panjang, merasakan udara masuk penuh. Juri kembali berkeliling. Mereka tidak mengumumkan pemenang saat itu, hanya mencatat catatan akhir. Namun di kampung halaman kecil kami, gang sempit, kontrakan dan warung kopi manual brew, kemenangan sudah terasa seperti bau roti baru. Hangat, sederhana, mengundang orang datang. Malamnya, kami kembali ke kontrakan dengan badan pegal. Papa memutar air panas untuk kompres. Mama duduk di kursi plastik, melihat sekeliling, poster Ecotrack, kalender cicilan, dan catatan kata-kata yang kutempel di dinding. Ia tertawa kecil, suaranya serak. Aku belum membalas. Di luar, Bandung kembali dingin. Angin menggeser tirai tipis kami, seperti tangan yang mengusap bahu. Dalam momen gelap itu, aku mulai mengerti bahwa kemenangan yang kucari bukan trofi, melainkan ruang bernapas di antara dua manusia yang sama-sama belajar menjadi dewasa. Keesokan harinya, panitia mengirim email ringkas. Ecotrack mendapat penghargaan implementasi perilaku dan undangan pilot kecil bersama Dishub di 2 halte kota. Tidak ada uang besar, tetapi ada rute yang jelas. Aku membaca 3 kali untuk memastikan huruf-hurufnya tetap sama, tapi rasanya seperti pintu yang tadinya terkunci kini bergerak sedikit. Papa menatap email itu lama-lama. Ia berkata pelan bahwa kami bisa mulai dari yang kecil. Mama mengangguk, menawarkan diri menjadi penghubung dengan kader PKK di kelurahan. Tidak ada janji muluk, tidak ada drama. Hanya daftar singkat langkah-langkah, rapat awal, penempelan QR, laporan mingguan, evaluasi. Di papan tulis kecil, aku menggambar kotak-kotak seperti ular tangga, menandai setiap kemajuan dengan spidol hitam. Hari-hari berikutnya bergerak seperti kereta komuter, teratur namun tetap rapuh. Pagi, aku sekolah dan mengecek dashboard. Siang, Papa menghubungi pemasok kabel yang lebih awet.
Sore, Mama mengatur jadwal dengan ibu-ibu yang punya waktu setelah arisan. Di halte, orang-orang mulai terbiasa dengan QR kecil itu. Suara tap kartu masih berdenting, tapi kini ada jeda sebentar untuk memindai. Di samping gerobak kopi sachet, aku menempelkan instruksi baru yang lebih ringkas. Uap air dari termos menyentuh wajahku sebentar, hangatnya singgah lalu menghilang. Papa belum mendapat pekerjaan tetap, tetapi mantan manajer mengajaknya bergabung paruh waktu sebagai konsultan perawatan preventif. Pengalaman bertahun-tahun akhirnya dihargai dengan cara yang tidak berisik. Di rumah ia merapikan kotak peralatan, obeng kembang, kunci Inggris, multimeter. Semuanya disusun seperti museum yang sederhana. Sesekali ia tersenyum ke arahku, seolah berterima kasih karena aku mengajarinya percaya pada proses. Mama bolak-balik Cimahi Bandung dengan KRL dan ojol. Di pertama-tama, kehadirannya terasa janggal. Kami seperti penari yang baru belajar gerak yang sama, tapi pola itu pelan-pelan menemukan ritmenya. Mama tidak lagi menawarkan pindah, melainkan mendengarkan cerita harianku tanpa jeda nasihat. Ia mengajakku belanja di pasar simpang, memilih sayur murah yang segar. Di kasir, kami tertawa ketika e-wallet promo gagal terpakai karena sinyal padam. Hal-hal kecil seperti itulah yang merapatkan jarak. Suatu sore, sekelompok mahasiswa datang mewawancarai kami untuk tugas kuliah perilaku. Mereka duduk di bangku plastik, menaruh perekam suara di meja. Bau kue cubit dari ujung gang mengambang, gula yang karamel sedikit gosong. Aku menjelaskan ulang EcoTrack, kali ini tanpa gemetar. Mahasiswa itu kagum pada cara Papa menyederhanakan teknis menjadi analogi sehari-hari. Mama menambahkan sisi jaringan warga. Untuk pertama kalinya, aku melihat diriku sebagai titik temu, bukan tali yang ditarik dari dua arah. Minggu akhir bulan, kami mengadakan evaluasi kecil-kecilan. Angka scan naik konsisten, terutama saat jam pulang kantor. Dishub mengonfirmasi akan memperpanjang uji coba. Sekolahku meminta workshop singkat agar anak kelas 10 bisa meniru model yang sama. Aku menulis materi presentasi dengan kalimat 10-20 kata, mudah diikuti, tanpa kata-kata yang terlalu heroik. Papa menggambar skema kabel di papan. Mama menyiapkan daftar kontak RT. Kami bertiga bekerja seperti kru panggung, senyap, rapi, efektif. Malam itu, angin Bandung turun lebih dingin dari biasanya. Kami duduk bertiga di depan kontrakan, menatap lampu jalan yang memantulkan cahaya di genangan kecil. Dari jauh, sisa suara angkot melambat, seolah kota juga ingin istirahat. Aku menoleh ke Mama. Hening yang biasanya canggung kini terasa ringan. Sekarang aku paham, Ma. Kalimat itu keluar pelan, namun hatiku tenang seperti air setelah hujan. Mama memejamkan mata sebentar, lalu mengangguk. Tak ada pelukan dramatis. Tidak ada janji yang diucapkan tinggi-tinggi. Namun esok paginya, Mama mengirim pesan pada kelompok PKK, mengatur giliran ibu-ibu menjaga kebersihan di halte. Papa mengirim foto panel listrik yang ia rapikan agar aman. Aku mengunggah reel singkat, bukan tentang kemenangan, melainkan tentang anak kecil yang memindai QR sambil memegang es mambo. Video itu tidak viral, tetapi komentar dari tetangga membuatku tersenyum. Beberapa minggu kemudian, aku berdiri di depan kelas 10. Suara kipas tua berdenging. Di luar jendela, daun flamboyan bergetar. Aku bercerita tentang data yang membentuk kebiasaan, tentang kota yang pelan-pelan berubah dari ujung halte. Tidak ada cerita tentang seragam, pangkat, atau status. Hanya tentang kerja kecil yang konsisten. Seusai kelas, seorang adik membisikkan ide, menggabungkan EcoTrack dengan kompetisi kelas bebas plastik. Aku mencatat, merasakan roda kecil di kepalaku bergerak lagi. Pada akhirnya, kisah nyata kami tidak meledak dalam 3 hari, tidak berbalik seperti film. Hidup memilih langkah yang lebih pelan. Mama belajar bahwa kepastian tidak selalu datang dari seragam. Papa belajar bahwa diam pun bisa berbicara lantang jika ia bertahan. Dan aku belajar bahwa tumbuh dewasa bukan tentang memilih satu pihak,
melainkan tentang menulis ulang cara kami bertiga berjalan. Kota ini menjadi saksi, dari halte yang beraroma kopi sachet sampai kontrakan yang dindingnya ditambal poster. Dari sana, hidup kami berubah arah. Tidak dahsyat, tapi cukup.